Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elizabeth Kristia Anjani, nomor induk mahasiswa 192101133. Perkenankan pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kriteria skala usaha pada mata kuliah MUKM. Materi pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai pengertian skala kriteria usaha. Skala usaha memiliki arti kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat beberapa jumlah karyawan yang bekerja dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Pengertian skala usaha ini menurut Holmes dan Nichols pada tahun 1988 dan menurut Fitria pada tahun 2006. Jadi memiliki kesamaan pengertian untuk skala usaha menurut Holmes, Nichols, dan Fitria. Untuk pengertian yang kedua mengenai skala usaha, yaitu kemampuan pengusaha dalam mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dengan perbandingan berapa banyak barang yang dipakai dengan berapa pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga, ini kriteria usaha juga memiliki arti nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan cara mencapai tujuan tertentu pada suatu perusahaan atau lembaga. Jadi untuk kriteria usaha di sini lebih menekankan pada nilai untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kemudian kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah ini memiliki berbagai macam kriteria yang berbeda-beda dari beberapa sumber. Jadi untuk kriteria usaha di sini tidak hanya terpaku pada satu sumber saja, tapi banyak sekali sumber yang dipakai untuk menentukan kriteria usaha pada sebuah perusahaan atau lembaga. Ya, untuk sebagai contoh ini saya ambil sumber dari Badan Pusat Statistik. Untuk kriteria usaha, ini ada usaha mikro yang memiliki kriteria pekerja terdiri dari 5 orang sudah termasuk keluarga yang tidak dibayar. Jadi keluarga yang tidak dibayar ini termasuk pekerja walaupun tidak dibayar. Untuk yang kedua, ini ada usaha kecil. Kriterianya itu cuma pekerja terdiri dari 5 sampai 19 orang. Kemudian ada usaha menengah yang memiliki kriteria pekerja ini terdiri dari 20 sampai 99 orang. Jadi untuk setiap kriteria memiliki batasan sendiri-sendiri. Ya, di sini kriteria umum menurut BPS ini penentuan skala usaha berdasarkan badan hukum memiliki arti seluruh usaha yang berbadan hukum ini akan langsung otomatis dikategorikan sebagai usaha menengah dan besar atau dapat disingkat UMB, kecuali kategori industri yang hanya mempertimbangkan jumlah tenaga kerja. Sumber yang kedua ini saya ambil dari PP nomor 7 tahun 2021, Kemudahan Perlindungan Pemberdaya Koperasi dan UMKM. Ini kriterianya juga ada berbagai macam, dari usaha mikro, usaha kecil, dan juga usaha menengah. Untuk usaha mikro ini memiliki kriteria aset paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, usaha kecil memiliki kriteria aset lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar. Ini juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, ini ada usaha menengah yang memiliki kriteria aset lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ya, ini fungsi kriteria usaha. Kriteria di sini dipakai untuk membedakan kelompok usaha kecil, mikro, dan menengah. Jadi kriteria di sini untuk membedakan antara usaha kecil, usaha mikro, dan juga usaha menengah. Di sini ada beberapa kriteria yang digunakan untuk membedakan satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Misalnya kriteria yang digunakan itu misalnya kriteria jumlah modal yang digunakan,
jumlah tenaga kerja, jumlah produksi, omset penjualan setiap perusahaan atau lembaga, besarnya investasi, dan metode administrasi yang digunakan. Jadi banyak sekali kriteria yang digunakan untuk membedakan satu dengan yang lain. Kemudian kriteria yang umum digunakan di sini adalah jumlah tenaga kerja dan juga besarnya modal atau investasi, bisa juga kapasitas produksi dan jumlah penjualan per periode. Ya, demikian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi dan penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.